Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala ali baiti tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum wa iyyakunna ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum ibu, para ummahat dan akhwat dan kaum muslimin yang menyaksikan dimanapun berada, alhamdulillah hujan reda. Allahumma sayyiban nafi'ah. Kita bersyukur kepadanya di petang hari Jumat ini. Mudah-mudahan di waktu yang mustajab, yang diharapkan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di majelis ini, di tempat yang mulia ini. Semoga bertambah iman, bertambah ketakwaan, bertambah amal saleh kita, amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan juga salawat itu senantiasa terucap dari lisan kita, dan di akhirat kita berhak dan izinkan mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Melanjutkan kaji kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitabnya Al-Adabul Mufrad. Terakhir kita sampai pada bab yang ke-61, bab la yashba'u duna jarihi, bab tidak boleh seseorang hanya pada saudara atau tetangganya. Ini sebagai hadis yang sangat menganjurkan kita untuk menjaga dan memperhatikan tetangga, atau disebut juga dengan hadis yang memperhatikan kehidupan sosial di antara kita. Kemudian bab yang setelahnya, bab yang ke-62, qala rahimahullahu taala, babun yukthiru ma'al maraqi fayaqsimu fil jiran. Kalau tadi di bab sebelumnya tidak boleh ada tetangga yang lapar, tentu berkaitan dengan makanan. Selalu dikatakan makanan karena memang hajat dasar, kebutuhan pokok manusia itu memang pada makanan. Sampai-sampai setiap sendi kehidupan kita dalam segala apa, selalu kita menanyakan apa yang mau dimakan. Kerja supaya bisa makan. Cepat melamar, ditanya apa yang mau diberi makan, dan seterusnya. Jadi memang masalah makannya sangat krusial. Nah, karena memang musibah terbesar itu adalah kematian, dan penyebab kematian itu kalau tidak makan, maka jadilah memberi makan sebagai sumber pahala yang sangat besar. Jadi sumber pahala yang sangat besar, dan ini yang dianjurkan oleh Nabi alaihissalam. Barangkali para ummahat dan akhwat ingat ketika Nabi alaihissalam hijrah ke Madinah, maka dalam pidato pertamanya kepada kaum muslimin dan muslimat, dia menyampaikan dasar-dasar ini. Ayyuhan nas, wahai manusia, wahai masyarakat Madinah, dan juga risalah untuk kita semua. At'imut ta'am,
Afsus salam, tebarkan salam. Wa arham, dan sambung silaturahim. Wa at'imut ta'am, dan ajilah memberi makan. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah malam, salatlah qiyamul lail, dan di saat orang sedang tidur atau di waktu orang sedang tidur. Coba lihat dari 4 pesan itu, 3 berkaitan dengan hubungan sosial masyarakat. Afsus salam, tebarkan salam, kemudian silul arham, sambung silaturahim, dan kemudian at'imut ta'am, beri makan. Kemudian yang keempat baru katakan wasallu bil lail wan nasu niyam, yaitu salatlah di waktu malam, di saat orang tidur. Nah, munasabahlah bab ini dengan bab yang sebelumnya, yaitu bab yukthiru ma'al maraq, bab seseorang ketika masak membanyakkan kuahnya. Tentu kalau masakannya berkuah, ya kalau panggang tentu daging diperbanyak katanya. Fayaqsimu fil jiran, supaya dapat berbagi dengan para tetangga, supaya dapat berbagi dengan para tetangga. Apalagi dalam keadaan susah, kuah itu sudah sangat berarti. Kami dulu ketika masih mondok di Badarun, itu datang kawan sedang masak minta kuah sekenyangnya, sampai lekhoyang aduh kuah. Kuah itu sangat berarti. Ya, makan dengan kuah itu saja sudah sangat cukup. Apa sebab? Karena memang makanan itu dagingnya pindah juga ke kuah gizinya, ikannya pindah juga ke kuah gizinya, sayurnya juga pindah ke kuah tadi. Jadi maka banyakkan kuahnya, dan membanyakkan kuah tidak terlalu membebani dibanding dengan membanyakkan isinya, membanyakkan dagingnya, membanyakkan ikannya. Kuah saja nambah air, tambah bumbu, tidak semahal menambah dagingnya. Mungkin kita kalau memberikan dagingnya banyak mungkin agak berat, tapi memberikan kuahnya banyak tidak terasa berat, asal jangan hambar, asal jelau episode. Qala rahimahullah, haddatsana Bishr bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami hadis ini Bishr ibn Muhammad As-Sakhtiyani. Bishr ibn Muhammad As-Sakhtiyani, Abu Muhammad Al-Marwazi, saduqun rumiya bil irja. Qala, dia berkata, akhbarana Abdullah. Abdullah adalah Abdullah ibn Mubarak Al-Marwazi Abu Abdurrahman Al-Khurasani, adalah seorang ulama besar dan juga saudagar besar, dan punya sifat-sifat yang sangat besar, sampai Ibnu Hajar menyebut bahwa beliau ini jumi'a fihi jami'u khisalil khairi. Pada pribadi Abdullah Mubarak ini dikumpulkan semua sifat kebaikan, semua sifat baik itu terkumpul pada pribadinya. Seorang alim, amil, seorang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kemudian ghani, sakhi, orang kaya, pemurah. Kemudian mujahid, syuja', seorang pejihad yang sangat pemberani. Di dalam terjemah disebut setahun ini pergi haji dan tahun depan pergi berjihad ke perbatasan dengan diri sendiri, dan penghasilan tahunannya minimal 100.000. Ya, kalau dikonversikan dengan rupiah hari ini 100.000 itu berapa itu? Ratusan miliar. Tapi hampir tak pernah berzakat, karena uang dan penghasilan itu habis sebelum jatuh haul tempo zakatnya.
karena beliau memang tak pernah berhitung dalam bersedekah, dan semua pintu kebaikan diketuknya. Subhanallah, rahimahullah Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala. Qala akhbarana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, yaitu Syu'bah Ibn al-Hajjaj al-Ataki. Syu'bah Ibn al-Hajjaj al-Ataki Abu Bistam al-Basri. Abu Bistam al-Basri. Syu'bah terkenal dengan awwalu man fattasha al-hadis bil Basrah, ulama yang pertama memeriksa hadis di Basrah, dan salah satu ulama hadis yang disebut dengan Amirul Mukminin bil Hadis. Itu gelar tertinggi yang diberi kepada para ulama hadis adalah Amirul Mukminin bil Hadis, dan yang disebut dengan la yarwi an thiqah, tidak berkenaan kecuali dari rawi yang thiqah. Nah, an Abi Imran al-Jawni, dari Abu Imran al-Jawni, namanya adalah Abdul Malik ibn Habib. Abdul Malik ibn Habib al-Azdi, Abu Imran al-Jawni al-Basri. An Abdullah ibn Samit, dari Abdullah ibn Samit al-Ghifari. Abdullah ibn Samit al-Ghifari dari Bani Ghifar. An Abi Zar, dari Abu Zar, sahabat Nabi SAW, Jundub ibn Junadah al-Ghifari, dikenal dengan Abu Zar al-Ghifari. Ini sangat terkenal, sehingga banyak orang kita yang bernama Abu Zar al-Ghifari. Nah, qala awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalas. Saya diberi wasiat oleh kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi adalah orang yang mesti dicintai lebih dari diri sendiri, lebih daripada anak dan bini atau suami dan orang tua. Makanya dia katakan khalili, karena kalimat al-khullah, kekasih yang lebih dalam daripada habib. Khalili Rasulullah SAW, kekasih hatiku Rasulullah SAW, memberikan wasiat kepadaku 3 perkara. Wasiat, makna wasiat adalah al-amru, perintah. Ya, makanya wasiat itu adalah perintah, dan perintah itu wajib ditunaikan. Wasiat itu wajib ditunaikan. Apa itu wasiatnya? Asma'u wa uti'u. Bahwa saya diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk mau mendengar. Setelah mendengar dan taat. Tidak cukup mendengar saja seperti orang Yahudi, sami'na wa asayna. Tapi orang beriman, sami'na wa ata'na. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Kami mau mendengar dan taat, dan bahkan wa rabbana wa ilkal masir, sudah mendengar dan taat, tetap minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena takut ada kekurangan dalam ketaatan itu. Ini sangat pentingnya wasiat ini dari Nabi SAW, dan ini adalah ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa mereka taat kepada orang-orang yang Allah berikan amanah dalam menangani urusan masyarakat, yaitu waliul amri, walau li'abdin mujadda'il atraf, sekalipun yang menjadi pemimpin itu hamba sahaya yang mujadda'ul atraf, di mana sudah buntung seluruh jari jemarinya atau seluruh anggota tubuhnya, yang merupakan alat untuk melakukan atau menjalankan pemerintahan.
tangannya sudah terpotong, kaki juga sudah terpotong. Tapi kalau dia, padahal dia tidak bisa buat apa-apa lagi sebenarnya, orang yang lemah, tapi karena dia pemimpin yang ini, pemimpin yang jadi pemimpin, maka wajib ditaati. Dan di situ juga terdapat makna, wallahu alam, kan pada asalnya hamba sahaya, kan oleh Allah diambil sekalipun hamba sahaya. Dan para ulama ijma' hamba sahaya tidak boleh diangkat jadi pemimpin. Ya, makanya budak-budak tidak boleh jadi pemimpin. Kenapa? Karena budak itu milik tuannya. Kalau dia memimpin sebuah negara, negara nanti jadi milik tuannya. Jangan karena apa? Dia sendiri dijual oleh tuannya. Nanti terjual negara oleh kita. Oleh itu berapa banyak pemimpin yang akan menghambakan diri kepada orang lain dan jual negaranya sendiri. Nah, maka pemimpin tak boleh diambil dari hamba sahaya, karena hamba sahaya bukan merdeka. Dia sendiri nak merdeka, bagaimana dia bisa memimpin orang-orang merdeka? Tetapi, kan ini, tetapi kalau seandainya dengan cara apapun, kan kalau cara syar'i jelas tidak syar'i nih, ya tidak syar'i. Tapi karena ada cara yang tidak syar'i dan dia jadi pemimpin, maka wajib ditaati. Berarti kalau demikian para ummahat dan para akhwat yang dirahmati Allah SWT, betapa besarnya bahaya tidak mau mendengar dan tidak mau taat. Makanya Nabi SAW menjadikan orang-orang Khawarij ya dengan sebutan yang sangat-sangat berbahaya. Kata Nabi SAW, kalau saya hidup bertemu dengan mereka, saya akan bunuh mereka seperti membunuh kaum Ad dan Thamud. Subhanallah. Dan Nabi juga katakan bahwa mereka itu adalah sebaik-baik yang membunuh adalah yang membunuh mereka, membunuh Khawarij. Ya tentunya ke dalam peperangan bersama mereka, kalau berperang sempat membunuh, maka yang membunuhnya dapat pahala yang sangat besar. Artinya apa? Tidak mungkin Nabi menghalalkan darah orang beriman, orang mukmin, kalau bukan karena dosanya yang sangat besar melawan dan memberontak kepada pemerintah tersebut. Karena darah itu sangat berharga. Nabi juga yang mengatakan bahwasanya darah seorang mukmin itu lebih berharga di sisi Allah daripada Ka'bah sendiri. Ka'bah itu, ma'asyiral akhwat dan umat yang dirahmati Allah, kalau sempat ada yang meruntuhkan Ka'bah sekarang seperti Abraha, pasti umat Islam akan bersatu membela. Tetapi kehormatan lebih tinggi sebenarnya daripada kehormatan Ka'bah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, nah ini dihalalkan oleh Nabi darahnya, tidak lain dan tak bukan karena memang kerjaan mereka tidak taat pada pemerintah itu adalah dosa yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat berbahaya, karena merusak keamanan dan juga berujung pada pertumpahan darah. Ya, karena mereka menghalalkan darah orang-orang yang mereka kafirkan karena dosa-dosa besar yang mereka anggap sebagai sesuatu yang membuat kafir. Dan ini juga yang kadang-kadang menjadi syubhat bagi orang-orang yang tidak sehat akalnya ketika kita membahas masalah dawabit takfir. Mereka menganggap kita mengkafirkan ketika menyebut suatu perbuatan itu kafir, misalnya, maka dianggap mengkafirkan langsung para pelakunya, sehingga disamakan dengan Khawarij. Memang yang bicara seperti itu, satu, karena kurang ilmu atau tidak berilmu, dua, tahu tetapi menutupi karena memang ada kebencian di dalam diri. Kadang-kadang orang tahu dia bahwa kita tidak mengatakan itu tapi tetap juga memfitnah, berarti dia adalah orang-orang yang
tidak bersih hatinya terhadap Allah atau terhadap orang-orang yang beriman. Ma'asyiral akhwat dan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, Abu Dzar melanjutkan, wa idza sana'ta maraqatan fa'aktsir ma'aha. Yang kedua, apabila kau masak yang berkuah, fa'aktsir ma'aha, banyakkan kuahnya. Ketika kau membuat gulai, maka banyakkan kuahnya. Sebab thummanzur ahla baitin min jiranika fa'asibhum minhu bima'ruf. Nah, kemudian lihat keluarga di antara tetangga-tetanggamu, siapa yang kira-kira paling butuh. Ya tentu saja memberi sedekah itu kan tepat sasaran juga. Ya, berikan kepada orang yang tidak butuh, nanti masuk tong sampah yang kita hadiahkan. Tentu saja yang bukan orang yang tidak membutuhkan, ya mereka melimpah makanan di rumahnya, lalu kita berikan juga. Yang mereka miliki lebih mewah dari yang kita berikan, dikhawatirkan nanti tidak termakan. Tapi tentu saja yang paling, makanya dilihat, fanzur, lihat ahla baitin min jiranika, perhatikan keluarga dari tetangga-tetanggamu. Masuk kalau nazar berarti diteliti siapa yang membutuhkan tadi, karena sedekah kepada orang yang tidak butuh bisa-bisa justru mubaziran. Tapi sedekahlah kepada orang yang membutuhkan, ya, membutuhkan. Fa'asibhum minhu bima'ruf, maka berikan mereka bagian dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf gimana? Ya, kita antarkan tentu saja dengan bahasa yang tidak merendahkan. Dan ini munasabah, ini yang menjadi munasabah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam babun yukthiru ma'al maraq fayaqsimu bil jiran. Bab dia membanyakkan kuah masakannya dan membagikan kepada para tetangga. Yaitu masak, banyakkan kuahnya. Kemudian lihat keluarga yang membutuhkan di antara tetangga, maka berikan mereka bagian dari yang tadi sesuai dengan yang ma'ruf. Wa shalli salata li waqtiha. Nasihat yang ketiga atau wasiat yang ketiga yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah ta'ala ada wa shalli salata li waqtiha, dan laksanakanlah salat pada waktunya. Wa shalli salata li waqtiha, laksanakan salat pada waktunya, yaitu tentu saja yang paling utama adalah di waktu pertama. Kalau para ulama kan membagi waktu itu, waktu yang pertama waktu mukhayyar, yang kedua waktu muwassa, yang ketiga waktu mudayyak. Nah, dan waktu yang pertama adalah waktu yang paling afdal. Kecuali salat Isya, Nabi SAW mengatakan bahwa salat Isya itu dilambatkan lebih utama daripada dicepatkan. Saja ini juga tergantung pada keadaan jemaah. Ketika melihat jemaah masih senang untuk bersembang, bercerita atau berzikir atau baca Quran misalnya di masjid, maka Nabi melambatkan iqamahnya. Ya, seperti kita misalnya kalau ada kajian, ya masih semangat jemaah, lambatkan sedikit selesainya. Tapi kalau sudah sering tengok jam, dan serong oleh kiri kanan, atau sudah senyum-senyum simpul, ada bisik-bisik, berarti mereka sudah tidak bersemangat lagi. Sama juga dengan mengaji ini. Kalau sudah mulai nanti, jadi kita jangan teruskan. Baik, jadi salatlah pada waktunya. Dan ini juga ya, dari Nabi SAW, karena salat tak pada waktunya atau melalaikan waktunya,
pasti akan berpengaruh kepada pelaksanaannya. Ya, pada pelaksanaan khususnya yang sholat di ujung waktu, nanti pasti bacaannya buru-buru, bacaan buru-buru, tentu pikiran juga tidak jelas. Kadang-kadang kita pikir pula berapa menit lagi, berapa detik lagi, berapa menit lagi, dan seterusnya. Maka ini juga anjuran untuk sholat di awal waktu, karena di awal waktu itu lebih nyaman, lebih tentram, lebih tenang. Kemudian ini dalam kaitannya, fa in wajadtal imama qad shalla, kalau kau dapatkan imam telah sholat. Kadang-kadang kita datang ke sebuah masjid, ternyata imam sudah selesai sholat. Kita menyangka mereka belum sholat, ternyata ketika kita sampai sudah sholat. Nah, dalam keadaan seperti ini, faqad ahrazta salataka, maka sholatmu sudah cukup. Artinya sholat sendiri sudah cukup, karena kau sudah melakukan usaha untuk datang ke masjid. Ya, sudah datang ke masjid. Dalam hadis lain disebutkan, man atas salata aman sa'atal jama'ata faqad fawajadahum qad sallau faqad adraka, maka sesungguhnya siapa yang datang ke masjid untuk salat berjamaah, ternyata mereka sudah selesai salat, maka dia insyaallah mendapatkan thawabal jamaah, salat atau pahala salat berjamaah. Sebab karena dia berniat dan dia menyangka orang belum qomat, apalagi di sebagian masjid yang qomatnya tidak teratur. Siapa cepat siapa qomat, kan itu, siapa cepat siapa qomat. Ada sebagian masjid seperti itu. Ada pula sebagian asal dah datang bapak itu langsung qomat, cepat datang cepat qomat, lambat datang lambat qomat, dan dia bukan imam misalnya. Ada juga yang seperti itu. Tapi yang tertib bisa kita jangka, bisa kita ketahui bahwa di masjid ini seperti di Darul Hijrah misalnya, minimal qomatnya 20 jam. 20 menit ya. Minimal 20 menit. Bisa dijangka. Atau bisa juga ditelepon imamnya, lambatkan sedikit qomatnya. Nah, dan sebagainya. Ma'asyiral ummahat wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah dapat salat, kita temukan imam sudah selesai salat, maka salat tadi sudah cukup, atau kita salat sendiri sudah cukup. Atau misalnya ada orang yang sebelumnya salat di rumahnya. Ini kasus terjadi ketika Nabi di Mina, 2 orang sahabat salat masing-masing di kemahnya, karena mereka musafir. Akhirnya mereka salat masing-masing di kemahnya. Kemudian datang ke kemah tempat Nabi SAW, dan dia dapatkan Nabi sedang salat berjamaah dengan sahabat-sahabat yang lain. Karena mereka sudah salat, akhirnya mereka berdiri memperhatikan orang salat dan tidak ikut salat. Lalu Nabi ingatkan, limadza lam tusalliya, kenapa kalian tidak salat? Lalu mereka jawab, qad sallaina fi rihalina ya Rasulullah, kami dah salat tadi di tempat kami berkemah. Kata Nabi alaihissalam, iza sallaitum fi rihalikum, apabila kalian salat di tempat kalian, maksudnya sendiri, bukan berjamaah, thumma ataitumul jamaah, kemudian datang ke tempat salat berjamaah, fasalliyah fa innaha lakuma nafilah. Nah, kalau datang ke tempat jamaah, kalian tadi tidak berjamaah, salat lagi, sehingga yang tadi dihukum sebagai salat sunat. Atau yang ini, di sini juga Nabi sebutkan, wa illa fahiya nafilah, illa fahiya nafilah. Ini kasusnya orang yang tadi sudah salat lalu datang ke tempat salat berjamaah, apakah dia salat lagi? Maka dianjurkan salat lagi, dan salat yang tadi adalah salat sunat baginya. Salat tadi baginya adalah salat sunat. Tapi kalau dia sudah berjamaah, ya tidak perlu lagi. Wallahu ta'ala alam. Ini adalah 3 perkara yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada
Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah, pertama mau taat dan mendengar pemimpin yang Allah berikan amanah. Yang kedua adalah bila memasak maka selalu ada niat berbagi dengan tetangga. Ya, kalau berkuah banyakkan kuahnya, dan kalau buat gorengan banyakkan gorengnya, atau seterusnya. Sebab apa? Kalau orang tua-tua kita, sesi kita dulu bilang, guru-guru kita, sebab dulu bau masakan tuh sampai ke rumah tetangga, kan ya. Nah, jadi tantu adanya apa doa masak. Nah, kalau jayang. Nah. Jadi kadang-kadang orang tuh dah lama tak masak yang seperti itu. Jadi di aroma itu cik bawon juga dapatnya, ya kan? Nah, jadi oleh sebab itu maka dianjurkan untuk berbagi, apalagi kalau seandainya tetangga itu memang orang-orang yang kurang beruntung dalam kehidupannya, dalam pendapatannya, maka sangat dianjurkan untuk berbagi. Yang ketiga adalah tentang orang yang sudah sholat sendiri, kemudian bertemu, datang ke sholat tempat orang sholat berjamaah, maka dia dianjurkan untuk ikut sholat kembali. Dan atau sebaliknya, kalau seandainya seseorang pergi niat sholat berjamaah ternyata terlambat karena orang sudah selesai sholat, maka insya Allah dia sholat sendiri dan itu sudah cukup baginya. Wallahu a'lam. Masyarul mahal ulaqaun yang dirahmati Allah SWT. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ini, qala rahimahullah haddatsana al-Humaidi, telah menyampaikan kepada kami Al-Humaidi. Al-Humaidi sahibul musnad, banyak Imam Al-Bukhari merupakan hadis daripadanya. Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Humaid Al-Humaidi Al-Makki, sahibul musnad, dan juga sahabat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, seorang faqih. Qala hadatsana Abu Abdus Samad Al-Ammi, telah ceritakan kepada kami Abu Abdus Samad Al-Ammi. Nama Abu Abdus Samad adalah Abdul Aziz bin Abdus Samad Al-Ammi At-Tujibi. Qala haddatsana Abu Imran, telah menceritakan kepada kami Abu Imran, jadi Abu Imran Al-Jawni yang tersebut dalam sanad sebelumnya itu Abdul Malik ibn Habib Al-Jawni Al-Azdi Al-Basri an Abdullah ibn Samit, dari Abdullah ibn Samit Al-Ghifari an Abi Dzar, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'al maraqah, bila kau dapatkan bila kau memasak, idza tabakhta maraqatan, kalau bila kau memasak gulai, fa'akthir ma'al maraqah, maka banyakkan kuah gulainya, banyakkan kuah gulainya. Jelas maksudnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan tolong perhatikan atau tolong teliti jiran, para tetanggamu, Nah, awiqsim fi jiranika, atau bagikan kepada tetangga-tetanggamu itu. Dan apalagi kalau seandainya memang sudah terbiasa pula mereka menerima dari kita. Kan ada hari-harinya, kalau dulu kalau orang-orang air tiris kan hari Sabtu, nah, itu kan hari-hari itu kan hari berbagi. Kalau ke Rombio hari Kamis, kalau ke Kuok hari Selasa, nah, kalau ke Bangkinang hari Rabu kan pasar Bangkinang. Itu biasanya dulu. Kalau sekarang tiap hari mah. Kalau dulu hari-hari seperti itu hari berbagi. Saya masih ingat itu. Kadang-kadang kita ngundang orang makan atau diundang orang makan. Nah, kadang lebih tepatnya diundang orang makan, apalagi anak-anak yatim kan. Nah, hari-hari itu kadang dapat undangan makan. Ya, merubah gizi ya, meningkatkan gizi. Nah, ini adalah suatu kebiasaan yang perlu dihidupkan terus. Karena memang
Allah suka pada orang yang memberi makan, sampai sering disebut dalam Al-Quranul Karim, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, dan orang memuji orang-orang yang memberikan makan kepada para hambanya, dan Allah berjanji akan juga memberi kepada orang yang suka memberi tersebut. Maka Nabi SAW wasiatkan ini kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu untuk selalu setiap akan memasak ingat ada tetangga yang perlu untuk disantuni atau untuk perlu diberi. Untuk orang yang kaya hadiah, untuk orang miskin sedekah, untuk saudara-saudara hadiah atau hibah. Tentu saja yang paling diutamakan yang paling dekat atau yang paling butuh. Yang paling dekat atau yang paling butuh. Ada yang paling dekat tidak butuh juga, berarti pindah ke yang paling butuh. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita ambil satu bab lagi, karena satu bab belakangnya atau satu hadis. Qala rahimahullah haddatsana, itu babu khairil jiran, bab jar tetangga yang terbaik. Tetangga yang terbaik. Siapa tetangga yang terbaik? Qala rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Yazid, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Yazid al-Muqri al-Makki. Qala haddatsana Haywah, telah menceritakan kepada kami Haywah ibn Shuraih. Qala, dia berkata akhbarana Surahbil ibn Syarik, telah menceritakan kepada kami Surahbil ibn Syarik, annahu sami'a Abu Abdurrahman al-Hubulli, dia mendengar Abu Abdurrahman al-Hubulli yuhadits, menyampaikan hadis ini, an Abdullah ibn Amr, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu wa an abihi, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa dia berkata, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibih, teman yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada temannya. Teman yang terbaik di sisi Allah adalah yang terbaik bagi temannya. Apa yang terbaik bagi temannya? Yang paling suka, yang paling disenangi, yang paling dicintai, yang paling banyak berkhidmat, yang paling banyak memperhatikan, paling banyak memaafkan, paling banyak menanggung. Itulah teman. Karena teman itu bukan hanya teman bergembira, tapi juga teman dalam berduka. Nah, wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jigarihim, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik pula kepada tetangganya. Ya, tetangga terbaik tentu yang paling dicintai oleh tetangganya, dan dicintai oleh tetangga karena memang tindakannya tidak ada yang merugikan, tindakannya tidak ada yang merisaukan, tindakannya tidak ada yang mengganggu, tindakannya semuanya adalah menyenangkan, baik dari ucapan kata-katanya ataupun dari harta-hartanya. Seperti yang tadi, gulai selalu dapat kiriman kita ke rumah kita, atau ucapannya selalu bertemu dengan salam dan senyum dan tidak sombong dan tinggi hati. Ya, sebenarnya semua itu sangat mudah sekali, cuman kadang-kadang kita saja yang tidak mau memberi. Ya, tetangga, assalamualaikum, menanyakan keadaan, apa kabar, sebenarnya mudah, tapi kok sulit ya. Kadang-kadang kaum muslimin dirahmati Allah, orang kalau udah ditanya keadaannya senang sekali. Gimana kabarnya hari ini, gimana anak-anak, asal jangan ujungnya pinjam lebih tinggi, dia risau tetangga tuh. Nah, kadang belok-belok tuh, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, orang tua sehat, anak sehat, gimana sekolah, sebulan gimana? Ambillah salam piti. Nah, itu lain. Nah, kalau itu baru nah, jadi pokoknya semuanya menyenangkan. Ya, di saat dibutuhkan selalu hadir. Ya, di saat mampu selalu membantu.
Di saat berlebih suka berbagi, dan di saat kurang pun juga tidak mengganggu, bikin orang senang. Oleh itu mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa menjadi tetangga yang terbaik. Sini. Siapa? Masya Allah. Siapa namanya? Siapa namanya? Aisyah. Masya Allah. Syukran. Terima kasih. Masya Allah. Ada juga pertanyaan, Pak? Masya Allah. Ya, kita lanjutkan pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum Ustaz, seandainya telah masuk waktu sholat isya, dan karena waktu sholat isya itu lama, saya undur sholat isya sampai di jam 9 malam. Tetapi qadarullah ketika mau wudhu rupanya saya halangan Ustaz. Bagaimana hukum sholat isya saya itu Ustaz? Apakah harus diganti dan kapan menggantinya? Dalam keadaan seperti ini dikhawatirkan kita berdosa. Sebab apa? Kita sudah boleh dikatakan hafal waktu kita pada umumnya, pada umum, kecuali yang tidak teratur. Kalau teratur, kalau sudah sampai jam hari-hari itu tidak boleh melambat-lambatkan. Ini juga yang dianjurkan oleh para ulama. Seorang wanita yang sudah hafal waktu datang halangannya, maka dia harus segera melakukan, segera melaksanakan. Dan kalau terjadi tanpa disadari atau segala macam, tidak ada obatnya, tidak ada penggantinya. Ya, tidak ada penggantinya kecuali istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak bisa sholat waktu itu. Tidak ada penggantinya kecuali hanya mohon ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, karena termasuk melalaikan, melalaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini bertanya di luar tema. Tidak usah ya. Apa makna dari peliharalah jenggot? Apakah boleh dirapikan dengan memotong sebagian atau bagaimana Ustaz? Ini ibu-ibu nanya jenggot ini apa? Kalau ibu-ibu kalau berjenggot wajib dicukur. Iya, ibu kalau berjenggot wajib dicukur. Masya Allah, syukran. Nah, tapi kalau seandainya suaminya yang berjenggot, Nabi SAW pakai istilah a'ful liha. A'fu itu artinya adalah biarkan, sama dengan dari kata afu, artinya kita biarkan, juga dengan makna kelebihan, lebihkan, yaitu berlebih. Tapi sebagian orang yang anti jenggot diartikannya berlebih artinya buang. Berlebih artinya buang, bukan berlebih artinya biarkan dia tumbuh. Artinya ketika orang misalnya melakukan sesuatu lalu kita maafkan, dari afu, artinya kita tidak mengambil pusing dengannya. Sama juga dengan jenggot, ketika dibiarkan kita tidak ambil pusing dengannya. Nak jenggotnya bagus, nak tidak, sebenarnya tidak ambil pusing, karena itu adalah salah satu. Cuman ya Allah juga tidak melarang kita untuk berpenampilan rapi dengan menyisirnya atau dengan merapikannya, misal dengan minyak, dengan sebagainya. Nah, disilakan. Wallahu a'lam. Kemudian untuk merapikan jenggot itu dibolehkan oleh sebagian ulama. Misalnya Ibnu Umar lebih dari satu genggaman boleh dirapikan dari bawah, bukan dari atas. Nah, ini kadang-kadang fawqal qabdah. Jadi salah arti lagi. Fawqa di atas katanya. Ya, tapi pas mempelajari sifat Allah, fawqa tidak di atas. Tapi pas jenggot potongnya di sini. Bukan. Fawqal qabdah itu di sini. Nah, jadi fawq itu di sini maknanya adalah yaitu di ujung genggaman tadi, bukan di awal di pangkal jenggot yang digenggam. Allah Ta'ala alam. Oleh sebab itu merapikannya insya Allah dibolehkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Ustadz tentang santriwati yang ingin kuliah ke Libya atau
Prince Naura binti Abdurrahman University. Sekian, jazakallah khair. Saya sangat menganjurkan menuntut ilmu, tapi tentu saja dengan adab dan syarat. Kalau dia musafir mesti dengan mahramnya. Nah, sesampai di sana, apakah dia terhitung musafir lagi atau tidak? Kan dia sudah tinggal di tempat yang terpelihara dan terjaga, baik dengan bersama teman-temannya atau dengan lingkungan yang sangat terpelihara. Misalnya kalau di French Nauro itu tak boleh laki-laki masuk ke dalam tempat tinggal mereka, itu lebih terjaga, mungkin lebih aman pada di rumah kita sendiri barangkali, wallahu alam. Cuman ketika berangkatnya ada mahram atau tidak, wallahu taala alam. Kemudian kembali kepada masalah hukum menuntut ilmu bagi wanita, termasuk juga bagi laki-laki. Karena hukum menuntut ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu kifayah ini tidak ada yang bisa melaksanakannya kecuali kita, misal. Atau ada yang babnya mubah. Nah, kalau babnya mubah saja dan bisa ada pengganti tempat lain atau di tempat yang tidak mengharuskan kita melakukan perjalanan jauh, tentu saja tidak melakukan perjalanan jauh itu lebih diutamakan daripada melakukan perjalanan yang barangkali banyak hal yang tidak diinginkan terjadi, tempat haram, atau bisa saja nanti subhanallah melambat menikah karena jauh kuliahnya sehingga menikahnya terlambat. Bagi wanita terlambat menikah sangat tidak dianjurkan, dan juga bagi laki-laki juga sebenarnya tidak dianjurkan, wallahu taala alam. Tapi kalau secara umum menuntut ilmu itu sangat digalakkan, karena kita memang membutuhkan kaum wanita yang berilmu, ya, supaya lebih ajaran ini, ajaran Islam, karena mereka adalah akan mendidik anak-anak di rumahnya. Kaum laki-laki juga semakin sibuk di luar, jadi perlu ibu-ibu atau calon-calon ibu yang memang punya kemampuan dalam mendidik anaknya yang akan dilahirkan, sehingga melahirkan generasi yang lebih bermutu, lebih berkualitas, lebih saleh dan lebih taat, wallahu taala a'lam. Jadi masih berlaku tadi tingkatan-tingkatan menuntut ilmu tadi. Barangkali sampai di sini kajian kita. Ada tambahan, cuman haji dan umroh tanpa mahram kan terjadi khilaf di sini. Ada khilaf yang para ulama boleh tidak haji tanpa mahram. Kalau Imam Syafi'i membolehkan dengan syarat bersama rombongan yang thiqah dari kaum wanita, wallahu taala alam. Kalau secara umum ya dengan niat pergi haji lebih mudah, itu ada niat yang bagus. Nah, niat yang bagus tapi tetap tunduk pada syarat-syarat yang syar'i tadi, wallahu taala. Nah, sebab dari sini pun kadang syarat-syarat syar'i tidak terpenuhi juga kan. Barangkali di sana mungkin lebih terpenuhi, wallahu alam. Baik, karena orang di sana batas-batas syar'i itu lebih tahu mereka dibanding dengan kita. Tapi yang melanggar ada juga tentunya. Tapi mereka melanggar bukan karena tidak berilmu. Kalau kita memang dianggap tidak penting batas-batas syar'i itu. Wallahu a'lam. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit.
maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.